mendekati azan buat sholat Jumat, kan harusnya kan sudah siap-siap ke masjid. Nah, tapi ada teman-teman saya ini yang malah mau ajak saya buat push rank Mobile Legends gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Section 54. Di sini kami sudah kedatangan dua tamu yang hebat nih, yaitu ada di kanan saya. Perkenalkan, aku Aprodita Cleopila Prayogo. Dan di kiri saya. Perkenalkan, aku Felisa Arlin Salsabila. Dan saya sendiri yaitu Alvin Satria Diaw Rahman. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kita nih kok lagi ngumpul-ngumpul ini kayaknya kok asik banget gitu loh ya. Iya kan? Iya. Nah, kita ini lagi ngumpul di sini karena kita akan membahas yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin adalah istilah yang sudah tidak asing bagi kalian-kalian semua yang sedang menyaksikan podcast kami tercinta ini. Nah, kita kan sudah mendengar ya amar ma'ruf nahi mungkar ini kayak kita sudah mendengar di mana-mana. Di ceramah ada, di TV ada, di YouTube ada, di mana-mana ada. Mungkin diceramain sama guru agama, mungkin saja. Nah, kalian kira-kira bertanya-tanya nggak sih? Kalau saya ya bertanya-tanya, apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Apro ya. Oke, ini menurut sepemahaman saya ya, amar ma'ruf nahi mungkar sendiri ini dibagi menjadi dua, ada amar ma'ruf kemudian nahi mungkar. Amar ma'ruf sendiri berarti kita menyerukan atau mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk melakukan kebaikan. Kemudian nahi mungkar berarti mengajak untuk meninggalkan keburukan atau kemudorotan. Seperti itu. Jadi kalau digabungin berarti kita amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan atau mengajak kepada kebaikan, kemudian mengajak untuk menjauhi keburukan. Oh, jadi kayak kita harus mengajak orang-orang lainnya untuk mendekati kebaikan. Dan juga kita harus menjauhi apa yang diajarkan oleh iblis dan syaitan gitu ya. Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, menjauhi keburukan. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Nah, kan sudah tahu ya pengertiannya gimana. Nah, tapi saya agak bingung caranya amar ma'ruf nahi mungkar itu gimana sih, cara menerapkannya, tutorialnya itu gimana sih tutorialnya? Tutorialnya pertama kalau misalkan di lingkungan yang luas ya teman-teman, kalau seperti di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah, pertama yang paling utama itu dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, kita pasti harus meluruskan niat dulu. Apakah kita benar-benar nih melakukan hal ini untuk mendapatkan ridhonya Allah, atau kita cuma mau biar dilihat agar orang alim gitu, dilihat orang soleh gitu. Kalau misalkan kita sudah bisa meluruskan niat, benar-benar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, baru deh kita bisa melaksanakannya. Melaksanakannya sendiri sebenarnya tidak sesulit itu teman-teman. Berarti amar ma'ruf kan kita mengajak kepada kebaikan, bisa dilakukan dengan hal-hal yang kecil dan mudah dulu deh, seperti mengajak bersedekah, kemudian mengajak keluarga, teman-teman untuk sholat tepat waktu. Jadi setelah adzan berkumandang nih langsung sholat tepat waktu, apalagi kalau sholatnya berjamaah ya kan? Masya Allah. Kemudian bisa juga menyerukan untuk menghindari keburukan, seperti kalau misalkan kita melihat ada orang yang melakukan hal yang menurut kita, sepemahaman kita, hal tersebut tuh udah dilarang sama Allah, tapi sama dia masih dilakukan, ya kita bisa saling mengingatkan. Masya Allah. Seperti itu. Benar banget. Itu sih. Mulia ya, mulia sangat mulia. Masya Allah. Oke, jadi itu kan kayak cara-cara melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan umum ya, kehidupan sosial yang umum. Jadi pertama-tama itu harus kita niati dulu. Kalau sama niat kita buat riya, jadi astagfirullah kita tidak bisa melaksanakan itu ya. Malah tambah dosa itu namanya, bukan tambah pahala. Oke. Nah, kita kan sudah tahu ya cara-caranya melaksanakan di lingkungan umum, lingkungan sosial yang kita cintai gitu ya. Nah, sekarang kan kita ini adalah siswa-siswi Mas Ian. Siswa-siswi Mati Duta yang kita cintai. Sangat kita cintai. Nah, di sekolah ini saya agak kadang menemukan beberapa siswa yang tingkahnya itu seperti menurut saya itu agak menceleng dikit ya. Termasuk saya yang juga kadang juga melakukan kesalahan. Nah, membuat Mbak Felisa nih, cara melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan sekolah itu kayak gimana sih?
menurut aku pribadi ya, Iya. kalau kita melaksanakan yaitu jika kita melihat teman kita sedang bertengkar, kita tuh harus buru-buru melerainya. Terus juga ketika ada azan yang sudah berkumandang, kita langsung buru-buru sholat. Kan kadang ada nih teman-teman kita ketika ada azan yang berkumandang nggak buru-buru sholat, malah main game atau masih ke Astagfirullah. kantin kayak gitu. Astagfirullah. Nah, menurut aku kayak gitu. Oh ya. Jadi yang dikatakan sama Mbak Felisa ini menurut saya itu cukup relate dengan keadaan sekolah yang ada. Saya pernah melihat teman saya itu ada yang bertengkar karena mereka saling menyalahkan siapa yang membuat mereka kalah dalam pertandingan Mobile Legends mereka. Nah paling parah ini ya waktu sudah mendekati azan buat sholat Jumat, Iya. kan harusnya kan sudah siap-siap ke masjid. Iya. Nah, tapi ada teman-teman saya ini yang malah mau ajak saya buat push rank Mobile Legends gitu loh. Nah, terus reaksinya Kak Alvin sendiri gimana tuh dalam menanggapi hal tersebut? Ya, saya cuman bilangin saja, ya, Jumatan dulu aja gitu. Insya Allah. Dibanding nanti kalau semua mau ML, terus sudah adzan kedua, entar matchnya belum selesai, terusnya kita harus keluar ML-nya dulu. Nanti kredit skor kita turun gitu loh. Gitu ya. Jadi selain saya takut dengan dosa ya, saya juga takut akun saya kena ban Waduh. gitu. Ya, oke. Berarti merupakan salah satu kewajibannya Kak Alvin ya untuk Iya. menyerukan kepada teman-teman Iya. sholat tepat waktu juga nih, apalagi sholat Jumat kan wajib Iya. bagi. Lebih tepatnya kewajiban semua laki-laki sih. Iya, iya. Nah, oke. Sepertinya kan amar ma'ruf nahi munkar itu sudah dimention banyak sekali oleh ustadz-ustadz yang ternama, juga oleh guru-guru agama yang kita cintai kan juga. Nah, kira-kira nih, kenapa sih kok amar ma'ruf nahi munkar itu sepenting itu gitu loh? Kok kita harus melaksanakannya secara terus-menerus gitu ya? Mungkin oleh Mbak Apro, mungkin? Jadi yang pertama-tama itu kita sudah sering dengar juga mungkin ayat-ayat di Al-Quran tentang amar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya ada di Quran surah Ali Imran ayat 104. Nah, ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Masya Allah. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, dari ayat ini teman-teman, kita kan udah tahu ya bahwa kita termasuk orang-orang yang beruntung kalau kita bisa menerapkan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan kita. Seperti itu. Makanya ini merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah berfirman. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pastinya juga sudah banyak bersabda mengenai amar ma'ruf nahi munkar ya kan. Mungkin bisa disampaikan sama Kak Felisa salah satu. Oh iya. sabda Jadi Rasulullah buat SAW. Rasulullah SAW kan juga sudah banyak bersabda juga dengan dalam hadis-hadis yang mulia. Oke. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ketika manusia melihat kemungkaran tetapi tidak mencegahnya, hampir-hampir Allah akan menimpanya hukuman kepada mereka semua. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 43338 dinilai salih oleh Al-Albani. Jadi hadis ini menegakkan nih teman-teman bahwa kewajiban setiap muslim memiliki dampak besar bagi kehidupan. Oh ya, Masya Allah. Masya Allah. Sungguh mulia hadis Rasulullah SAW. Nah ini sudah mendekati 9 menit ya. Kan waktu maksimalnya 10 menit gitu kan ya. Nah untuk begitu izinkan saya sebagai tuan rumah untuk menutup podcast yang sudah kita lakukan pada hari ini yang berbahagia. Oke, mungkin bisa saya simpulkan dulu. Nah, amar ma'ruf nahi munkar kan adalah mempromosikan kebaikan dan mempromosikan juga untuk menjauhi keburukan. Nah, kita ini bisa melakukannya dengan cara ya mengajak teman-teman kita buat melakukan kebaikan dan mengajak teman-teman kita untuk menjauhi keburukan gitu ya. Sudah ada banyak contoh-contohnya untuk cara melakukannya gitu. Oke, mungkin bisa kita tutup dulu podcast pada pagi hari ini. Ya.
1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.